Oke, selamat malam semuanya. Kembali lagi di acara SMM Screening malam-malam bersama Profesor. Dan seperti biasa kita akan melakukan analisa ulang saham-saham yang sudah kita screening sebelumnya. Dan juga kita akan menganalisa IHSG, indeks harga saham gabungan kita pada hari sebelumnya. Dan disclaimer on bahwa ini bukan ajakan beli maupun ajakan jual. Oke, langsung saja kita akan menganalisa IHSG pada hari Jumat tanggal 1 Oktober kemarin ya, di mana itu adalah awal bulan di bulan Oktober 2021 dan sayangnya mengalami koreksi sebesar 0,92. Dan kalau kita lihat, oke lah, ini koreksi masih sangat bagus ya, masih di atas supportnya, dan dia kemungkinan ini koreksi yang wajar ya. Dan kalau kita lihat, ini ada pantulan ya, karena terendahnya ini ya, dia sempat membuat buntut ya, atau shadownya di bawah ini di angka 6201. Nah, ini adalah pantulannya. Closingnya yaitu di angka 6228. Oke, jadi levelnya di atas 6200 ya untuk IHSG. Jadi masih cukup bagus. Kemungkinan dia bakal target selanjutnya adalah di 6354 untuk IHSG. Oke, dan juga ini adanya window dressing ya. Tentu saja semoga bulan ini dan juga banyak saham-saham yang masih di bottom. Oke, kita langsung saja bukan replay atau mereview saham-saham yang sudah kita screening sebelumnya, yaitu pertama ada MPMX. Oke, ini kesayangan kita semua, saham kesayangan kita. Dia mengalami candle doji ya. Dan dia tertahan, masih so far untuk sekarang masih bagus ya. Di EMA 21 dan EMA 13, dan saya masih hold untuk MPMX, dan ini masih good ya, masih good. Berikutnya ada Pewon. Oke, untuk Pewon masih oke, mengalami kenaikan sebesar 0,8 ya, 0,8, dan resistannya ada di MA 200 ya. Yang warna merah ini adalah MA 200. Nah, itu ada resisten selanjutnya untuk won. Kalau kita lihat price actionnya won, Pakuwon Jati. Oke, ini dia. Oke, nah sekarang sudah berada di chartnya. Oke, nah ini kemarin dia membentuk pola double bottom ya, dan di neckline-nya dia tembus, dan ini kembali nembus neckline-nya, dan berikutnya ada di 498 ya kalau kalian lihat, dan juga ini MA 200-nya juga ya, MA 200. Jadi ini resisten yang cukup kuat di area sini ya untuk dia tembus gitu. Oke, so far sudah cukup jauh ya dari angka kita signal buy-nya di 470. Di 470, sekarang di harga 488 ya. Oke, cukup bagus untuk won. Nah, berikutnya kita akan melihat RALS. Oke, RALS ini doji lagi ya. Candle doji, dan dia tetap walaupun sempat turun kalau kita lihat candlenya ini, namun dia closingnya kembali di atas gitu. Setidaknya dia di atas EMA 21. Jadi untuk RALS masih oke. Masih oke ya. Berikutnya kita akan langsung ke ERA. Oke, untuk ERA lumayan berbahaya ya. Selain dia menembus EMA 21 dan 13, ini swingnya juga sudah mulai menandakan ke bawah. Nah, kemungkinan untuk ERA ini bakal white. Kita perbesar candlenya. Oke, nah ini untuk ERA agak mulai berbahaya ya, dan kemungkinan dia bakal ke area sini ya,
Di strong supportnya ada di angka 550 ya kalau kita lihat, jadi lumayan jauh ya. Kalian bisa cut loss dulu seandainya kalian bisa cut loss dulu dan beli lagi di 550. Dan untuk era lumayan jelek ya, jadi kita akan hapus ini ya, kita akan ya untuk era kita hapus karena sudah berbahaya ya dari sistem trading yang kita buat. Oke, selanjutnya setelah era yaitu ada, oke tunggu saya lihat, setelah era Pegas ya. Oke, kalau Pegas masih to the moon ya, bahkan grup-grup lain juga telah membahas Pegas, namun Pegas ini kemungkinan bakal repo ya. Dari suratnya saya mendapatkan informasi bakal repo gitu. Kita kecilkan dulu untuk Pegas. Oke, Pegas Jumat kemarin cukup signifikan naiknya sebesar 7,6, dan ini jauh ya dari swing system yang kita buat. Nah, selamat ya bagi yang mengikuti SMM dari episode sebelumnya ini, karena sudah muncul ini dan kita tetap mengulang ya analisanya apakah layak di hold. Dan oke, untuk Pegas sih sudah mencapai target ya. Sebaiknya kita langsung aja kita keluarkan dari SMM, dan ini take profit ya jatuhnya untuk Pegas. Oke, untuk Pegas cukup baik ya swingnya, dan itu lumayan bagus ya, apalagi jika kalian belinya di area sini. Oke, jadi EMA 21 nya itu sangat bagus untuk menahan supportnya, jadi good untuk Pegas. Berikutnya ada SMDR yang baru, kalau tidak salah Rabu ya, yang kita masukkan ke SMM. Dan ya di hari tanggal ini ya, tanggal ini dia mulai muncul signalnya sebesar dia naiknya 5,3, lumayan. Pas itu dia koreksi berikutnya 3,6, dan Jumat kemarin dia naik 6,8. Oke, jadi swingnya masih oke untuk SMDR, dan selamat ya bagi yang beli di sini. Nah, ini makanya itu EMA 21 dan EMA 13 ini sangat bagus gitu. Dan ini walaupun masih oke lah, kita lihat ke depannya gimana gitu ya. Yang jelas kalau kalian beli di sini sudah profit sekitar 5% lebih ya. Oke, nah untuk SMDR Samudra Indonesia masih good. Masih bagus semuanya ya. AO-nya juga bagus dan banyak MHK, volumenya lumayan menembus di volume 25 harinya. Oke, untuk SMDR lumayan. Kita lihat ULTJ yang juga baru masuk. Gimana kabarnya? Oke, ULTJ, waduh, ini bagus ya. ULTJ, oke, good. ULTJ naik sebesar 0,3 ya. Kemungkinan saya akan mengganti era dengan ini ya. ULTJ lumayan bagus sudah chartnya. Oke, good untuk ULTJ. Berikutnya ada EKAT. Oke, untuk EKAT dia doji lagi ya, candlenya tidak ada perubahan dan masih 0% kenaikannya. Tapi so far sih masih good juga untuk EKAT ya, walaupun kalau liquid. Dan Jumat kemarin banyak yang MHK ya, tapi tidak mengalami kenaikan. Itu tandanya ada yang menjual ya, ada yang jualan. Nah, ini kalian bisa cek brosumnya kalau penasaran siapa yang jualan. Oke, yang jelas masih good ya untuk EKAT. Oke, kita sekarang karena di SMM tersisa 5 ya, kita akan melakukan screening, mencari apakah ada yang bagus. Kalau ada yang bagus kita akan masukkan ke SMM untuk kita analisa untuk berikutnya gitu. Kita akan memakai AFL yang biasanya sih, yang Mebius. Oke, kemungkinan info juga ya, kemungkinan saya akan buka kelas bulanan ini ya. Dan juga kamar saya sudah di renov, jadi lumayan bagus lah gitu. Oke, sudah ready lagi ya, kembali lagi ke bursa trading. Doakan lancar ya semuanya prosesnya.
Oke, kita akan langsung melakukan screening. Oh ya, tanggalnya lupa ya, kita ganti. Nanti info untuk kelasnya akan saya infokan secepatnya ya. Akan infokan secepatnya. Oke, kita ke tanggal 1 Oktober. Nah, kita akan lakukan screening. Ya, untuk kelasnya itu kalian akan mendapatkan AFL screeningan ini ya. Ada breakout dan apa-apa yang jelas. Basic technical saya akan ajarkan, money management, psikologi. Nah, itu yang akan saya ajarkan, plus kayak mendapatkan AFL saya ya, baik yang chartingnya maupun screeningnya. Oke, WSKT gila kan. Ini sayang ya, saham-saham konstruksi banyak saya jualin waktu Evergrande, dan juga saya fokus baiki ruangan ya. Jadi takutnya nanti tidak termanage ya, tidak terurus. Jadi saya memutuskan untuk jual gitu. Ini kemarin 13, lumayan ya SKT. PPRO juga ya. 5,6 ya. Sepertinya sudah kembali lagi saham-saham konstruksi. SMBR naiknya cukup lumayan tinggi ya. Boga, BG. Weton, waduh. BBTN. Waduh, BBTN apakah sudah back? MTDL. Oke, kita cari saham yang ini, kebanyakan yang ini ya. Terbangnya udah terlalu tinggi. Kita pakai AFL yang satu ini. Nah, jadi banyak ya. Ada sekitar 5-an yang akan saya bagi ya. AFL-nya untuk di kelas. Oke, kalian tunggu saja ya. Tunggu saja. Auto. Ini kayaknya saham-saham blue chip sudah kembali sih ya. Beberapa saham blue chip perbankan itu sudah kembali ya. UCW, BSKT, PPRO, Clay. Belum ada yang menarik. Nah, ini PSDN lumayan ya. PSDN lumayan. Cuma volumenya kurang ya, volumenya. Demas bagus. Demas Akti. Nah, ini Pedes. Saya cek dulu ya. Sayangnya volumenya kecil ya, kemungkinan ini nggak liquid sih. Pedes. Iya kan. Saham gorengan ya. Itu kita cari yang kalau ada yang apa ya, LPCK good untuk swing. Belum ada yang LPCK sih ya, yang lumayan. LPCK Lipo Cikarang, saham properti juga ya. Nah, kalau yang ini lumayan bagus sih ya, Lipo Cikarang. Walaupun fundamentalnya bagus ya, tapi ini sebenarnya dia kecenderungan downtrend gitu, walaupun sempat naik dan November. Dan kalau kita lihat di 2020 juga, dia di Oktober ini ya, kalau kalian lihat dia kembali naik gitu ya. Jadi momen Lipo ini ya, di akhir tahun ini kemungkinan dia selalu naik gitu. Coba kita lihat di trading view LPCK Lipo Cikarang. Oh, di sini ada gap ya, ada gap yang belum tertutup, tapi gap up-nya ada juga, gap up maupun gap down. Lumayan sih ya, apalagi dia belum terbang ya. Kalau kita lihat dari pola historikalnya, dia ketika naik itu langsung boom gitu ya, langsung meledak gitu.
Nah, karena ini belum meledak, jadi kalian bisa mungkin ya membelinya. Kita lihat 2020 ya, di November dia naik. Coba kita lihat di 2019. Oke kan, di November ini kecenderungannya untuk naik ya, apalagi akhir tahun di Desember. Jadi LPCK ini untuk akhir tahun ya lumayan kembali naik ya, pola-pola dari historikalnya itu kecenderungan untuk akhir tahunnya dia naik. Oke, LPCK kita masukkan ya ke SMM. Dari screening lain sih belum ada yang lumayan menarik ya. Kemarin ada yang komen apa ya, sama apa ya kemarin ya yang di komen, aduh saya lupa lagi, yang waktu breakout. Coba kita pakai AFL breakout. Breakout nggak di sini. Stochastic. Nah, sebenarnya walaupun saya banyak AFL ya, cuman untuk yang screening tidak terlalu banyak yang saya gunakan gitu. Yang bagus ada 3 ya. Mebius yang EMA tadi, sama yang ini sih breakout ya. Tunggu. Jadi saya lupa nih. Nah, ini breakout. Kok tak ada? Buy and sell. Aduh. Mana ya? Apa tak hapus ya? Breakout AFL breakout. Oh ini. Oke. Emang saya sudah pindahkan. Nah ini salah satu yang sering ya. Jadi ada 3 yang saya gunakan untuk screening biasanya. Nah kalau XM buy ini dia dekat dengan area resistannya ya. Sedangkan yang merah ini dia sudah tembus gitu. Nah, kayak ini kan sudah tembus. Kalau yang ini sudah dekat ya. Enzoe. Best. Nah, kalau kita lihat kan dia ini breakoutnya melalui candle ya. Jadi dia akan mendeteksi dari candle. Meta dan Demas lumayan tinggi ya breakoutnya. IDEA, SMNT, film nih kemarin sempat saya lihat ya dan lumayan bagus, cuman saya nggak sempat beli sih. Film Belvin ya, di sini saya melihat wah ini bagus ya, volumenya juga ada dan berikutnya dia naik. Nah sebenarnya ini bagus juga ya. Sebenarnya untuk film bagus, cuman saya belum ada cek lagi di sosmednya Belvin apakah dia sudah pom ya saham ini atau dia sudah pindah. Nah ini sebenarnya bagus ya untuk film. Bagi yang tertarik bisa, cuman berbahaya kita cari yang BBRI. Nah BBRI juga sudah bagus kembali ya. BBRI sudah bagus kembali di atas EMA 65. Nah oke, BBRI kita masukkan ya ke SMM BBRI. Walaupun kemarin sempat ya BBRI masuk ke SMM, cuman karena jelek kita outkan dari SMM dan sekarang sudah baik lagi, jadi kita masukkan. Jadi kemarin itu ya di sini ya yang kita cut loss di area sini kalau nggak salah. Jadi cut loss di sini, kemudian kembali mantul di bagian sini. Karena kemarin kalau kita perhatikan ya, anggaplah ini nggak ada ya, nah itu kemungkinan dia bakal ke 3000 ya. Ternyata support terkuatnya di 3500 ya pantulannya. Jadi so far kita bisa buy lagi ya, buy lagi dan swingnya untuk BBRI. BBJTM, nah ini bagus nih BJTM. BJTM bagus ya. BJTM sih ya. Oke, BJTM boleh sih masuk. BJTM kita lihat.
BJTM, Bank Pembangunan Jawa Timur. Oke, fundamental juga bagus, nggak terlalu gorengan sih, walaupun kurang, walaupun santai. Auto, PTPP, Gemas, BJBR ya bagus juga, BBTN bagus, MIO. Oke deh, itu aja BJTM sama BBRI ya. Dua itu yang kita masukkan ke SMM. Oke, semoga saja trading untuk hari Senin besok bagus ya hasilnya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel YouTube ini ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.